Ini menunya. Iya. I'm cute. Hai, jumpa lagi bersama saya Cahaya Simanjuntak dan rekan saya Ratika Anggraini dalam program Kisah Sukses. Nah, kali ini tamu kita spesial banget. Masih muda, ganteng, lulusan luar negeri, prospek masa depannya cerah. Tapi kok dia mau melanjutkan bisnis keluarga? Kira-kira di usia segini udah jadi pengusaha muda. yes, Keren kan? keren banget. Nah makanya itu cocok banget masuk ke Kis. Iya, kita Penasaran memilih ya? sosok nih untuk kisah sukses yang menginspirasi Batam, Kepri dan juga Indonesia. Iya, dan itu bisa ditiru ya kan? Yes. Buat anak-anak muda yang ada di kota Batam khususnya. Penasaran kan? Banget. Ya udah, nggak usah tunggu lama-lama loh, Chay. Kita Iya. langsung aja. Ya, tetap stay di Batam Post Channel. Nah, Kak, ini kita memperkenalkan sosok yang tadi kan ya, ke pembaca setia Batam Post. Kira-kira siapa namanya, Kak? Biar nggak penasaran lagi kan, kita tanya langsung aja dong sama Koko ganteng ini. Iya, ini dia bintang tamu KIS kita. Hari ini. Halo Iya. semua, nama saya Kevin. Ya, nama lengkapnya Yosef Kevin ya. Ya, Yosef Oke. Kevin Wijaya. Nah, Kevin ini adalah pengusaha muda yang melanjutkan bisnis keluarga. Ada kafe yang terkenal di Batam yang kafenya unik. Selain memperkenalkan menu-menu modern, kafe ini juga membuat kue-kue tradisional naik kelas. Kue jajanan pasar ya, Vin ya? Iya, iya. Boleh cerita nggak, Vin, latar belakang kafe ini sekarang bisa bertahan puluhan tahun dan tetap dengan ciri khasnya itu menjual jajanan pasar? Iya, khas tradisional tetap ada. Nah, yang pasti rahasia utama dari kami pastinya adalah tetap menjaga kualitas produk kami sesuai standar. Iya. Ya, sehingga pas customer sudah menerima produk kami, rasanya itu sama hari ini, besok, lusa dan seterusnya. Dan selalu diingat ya, kayaknya Iya. jajanan pasar yang enak, yang endul, ya pasti Katarina. Bener Iya nggak banget, sih? Iya. bener banget. Ya maksudnya udah di lidah gitu sih, Chay. Ya, Rasa dan kesegarannya selalu terjaga. Terjaga. Itu emang dibuat setiap hari, fresh setiap hari atau gimana? ya, Pak. Kami produksi setiap hari. Oh, datang ada ini nih. Oke. Nah, Oh, ini maca tadi. Oke, Iya. so cute. Ini kayaknya unik ya. iya. Iya. Nah, ini agak baru di tempat kami. Iya. Oh. Wow. Jadi, Baru dan kita kayaknya jarang lihat nih, Chay. Mhm. Di Kayaknya kafe-kafe. Iya. kayaknya kalau di Batam belum ada sih. Oh, baru belum satu. ada, Pak Dana. Dana ya. Ih, lucu banget. Jadi kayak mau minumnya itu, Chay, sayang. Sayang banget ya. Nggak tega ya. Iya, bener. Thank you, Win. Iya. Kan. Iya. Kayaknya aku foto dulu. Pembaca setia Batam Post, bentar ya aku foto dulu. Cute banget minumannya. Enggak, ini sama kayaknya sama kayak kokonya ya kan? Ayo. Why so cute? Ada dua motif Ini jadi. Iya. bisa dimakan gak sih, Vin? Bisa. Bisa dimakan. Oh, Bisa. ini jadi kayak koko kerantai dari Kok keren. Nggak lucu. Nggak boleh sebut tapi sorry ya bang, nanti abang potong aja. Iya, aku sayang deh, Chay, biar aja dulu, Chay. Iya, biarin dia Iya. melted. Nah, kita kembali nih pembaca setia Batam Post. Kita kembali lagi ke KIS bersama tamu kita Kevin. Nah, Vin, tadi kan kamu udah cerita mengenai kue tradisional di sini itu dibuat fresh setiap Iya. hari. Boleh cerita nggak latar belakang hadirnya Katarina ini? Oh, latar belakang hadirnya. Ya, sebetulnya keluarga kami itu bukan asli Batam. Ya, kami adalah perantau dari kota Palembang. Oh, sama kayak Ika dong, Wong Iya, Kito sama. Galo. Wong Kito Galo. Uang kita galo. Iya. Pacak bahasa Palembang. Paca. Oh, aku mulai roaming nih, roaming. Iya. Iya. Pantes, Chay, karena di sini aku pernah lihat menunya. Ada menu pempek. Itu Iya. salah satu menu Iya, kesukaanku di khas loh. Dan sini. itu rasanya Cukonya juara. Cukup iya, aja. benar. Amin ya. Berarti itu benar, itu asli orang Palembang. Iya, iya. Oke, Gitu. itu ceritain dong, Ceritain Vin, lagi gimana dong, Vin, latar penasaran. belakang Ya, jadi- munculnya Katarina di Batam? Jadi kan tahun 1998 Oke. kami itu pindah ke Batam.
ya kan. Dan di situ pelopor usaha ini adalah mama. Ya mama, jadi dia pengen bantu-bantu ekonomi keluarga lah. Iya. Nah, pas kebetulan mama hobi kue, ya kan, Iya. hobi kue, bikin kue jajanan tradisional, ya akhirnya mulailah dari kita tinggal di ruko, di lantai satunya kan bisa dipakai untuk usaha, ya mulai berjualan kue di sana. Ya kan? Tapi waktu itu langsung buka di ruko atau mama terlebih dulu menjajakannya titip-titip di warung atau gimana? Oh, kemarin sih langsung di ruko ya. Langsung di ruko itu ya. Terus pemilihan nama Katarina itu apakah itu nama cicimu atau gimana? Oh, sebetulnya Katarina itu adalah nama yang kita adopsi dari Santa Katarina dari Siena. Itu kami Katolik ya. Yes, aha. Nah, jadi Katolik punya nama baptis ya, ya, atau Katolik punya nama pelindung. baptis, atau ya. nama Santo pelindung, nah, ya gitu. Jadi dulu ya mama dan papa itu ada komunitas doa di Palembang. Nah, jadi komunitas doa itu mengadopsi nama Santo atau Santa biasanya, dan pas itu mengadopsi nama Santa Katarina untuk komunitas doanya. Gitu. Jadi pas sampai ke Batam ditanya sama teman-teman, sudah ada nama belum untuk tokonya? Yeah. Oh, belum nih gitu kan. Oh, pakai nama Katarina aja gitu kan, biar jadi Santa pelindung untuk usaha kami gitu. Berarti Jadi nama ini juga dalam bentuk doa juga. iya, Yes, di bawah doa. yeah. Oh. Ya, usaha itu harus di bawah doa. Ya. Nah begitu. Iya. Yes. Nah, pembaca setia Batam Pos nggak penasaran lagi kan? Ternyata Katarina, kalau selama ini kita menganggap bahwa Katarina itu, mungkin itu nama ownernya atau nama anaknya perempuan. Ternyata pembaca setia Batam Pos sudah mendengar langsung dari Kevin bahwa Katarina itu adalah nama pelindung sekaligus doa untuk usaha, ya kan, Vin ya? Betul. Oke. Gitu. Tapi Vin, Kevin kan di sini anak keempat ya? Anak keempat, ya, bungsu ya. dari 4 bersaudara tentunya. Kenapa memilih melanjutkan bisnis orang tua sementara kamu itu punya prospek masa depan yang cerah, lulusan luar negeri dari China, jurusan bisnis, tapi kenapa kamu harus terjun ke bisnis orang tua ini? Ya, karena kemarin setelah lulus kuliah saya juga sempat bekerja selama 1,5 tahun gitu kan. Namun memang pas tahun itu pas COVID kita work from home gitu kan. 2020 ya. 2020 gitu kan. 2020 work from home ya, which is fine, nggak masalah. Tapi di satu sisi memang mama itu sudah ada rencana mau memindahkan tokonya ke area yang baru. Ya kita sudah di waktu senggang ya kita sambil dari ngecek Nagoya lah. ke sini ya. Kita sambil ngecek kan ada rukonya, pas ada ruko yang bagus gitu kan. Apa kita pindah ke sini gitu kan? Karena lokasi kan lebih strategis gitu kan. Batam Center kan sekarang sudah mulai berkembang pas itu. Jadi pas mau pindah di saat itulah kita juga melihat suatu opportunity. Karena kita melihat bisnis kafe itu sudah mulai berkembang di Batam, ya kan? Dan juga banyak juga masukan dari pelanggan setia kami gitu kan, katanya kue sini enak loh, tapi sayangnya kenapa? Oh ya kurang kopi katanya. Kurang kopi ya. Jadi kan ada orang yang beli kue di tempat kami tapi ngopinya di tempat lain karena kami kan tidak menyediakan kopi saat itu. Jadi kami juga pikir-pikir ya memang cocok sih kue jajanan pasar sama kopi gitu kan. Ya terus ya kenapa kita nggak bikin jadi pelengkap aja? Kenapa nggak dilengkapi gitu kan? Supaya industri usaha ini menjadi lebih maju gitu. Karena dari sana lah sudah mulai muncul cita-cita gitu kan. Pengen lah membuat usaha mama ini menjadi sesuatu yang naik kelas. Istilahnya kan. Ini ide-idenya juga dari Kevin ya pasti. Kita diskusi bersama. Keren. Gitu, jadi itulah dasarnya kenapa Kevin melanjutkan bisnis keluarga ini, supaya Katarina naik kelas. Naik kelas ya, lebih berkembang dan maksudnya mama kan juga semakin lama semakin tua. Kita juga pengen bantu lah. Supaya Katarina ini tetap punya nama. Betul. Tetap terjaga. Mulia sekali tujuanmu ya. Tetap terjaga. Dan sampai sekarang memang masih eksis. Amin ya. Selain fokus bisnis dan cara dia menuangkan idenya ke usaha ini, ternyata dia melanjutkan ini juga itu ada punya tujuan mulia ya, supaya Katarina tetap
punya nama di Batam sebagai kafe yang diperhitungkan. Lagian kan dulu kita belajarnya bisnis, jadi Oh iya 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 iya. Jadi iya 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 iya. Dikasihin ya kan, langsung dipraktekin ya. Benar. Alhamdulillah kayaknya kelihatan ya itu tadi aku bilang masih tetap eksis loh, Chay. Siapa Iya. yang nggak tahu Katarina sekarang? Iyalah. Yes. Boleh dikatakan Kevin ini belajar teorinya di Cina, tapi pada prakteknya di Batam. Is it? Ya bisa dibilang seperti itu juga. Tapi ya tetap kita harus mencari banyak Iya, sumber kan, belajar dari banyak sumber. Iya. Dan mendengar dari pendapat-pendapat pelanggan juga ya. Ya betul, kita mendengarkan pelanggan. Maksudnya kan ya kalau pelanggan ada bilang ini itu ya kita terima dengan pandangan positif. Yes, Ya, yes. jangan kita, pelanggan ngomong ini, enggak lah, saya bilang, misalnya pelanggan bilang, oh ini nggak enak nih, gitu punya kamu. Enggak lah, saya rasa sudah enak, ya pasti enak, enggak, gitu kan. Maksudnya kita harus tetap koreksi lagi, kita lihat, kenapa nggak cocok, Untuk ya kan. kemajuan tuh sih Untuk kemajuan. kita emang sering harus dengar. Tidak boleh anti Iya, ya. tidak boleh anti. Iya, Masukan. begitu. Aha. Ini Nah, aku pesen kopi ini loh, Ceh. Kopi gula aren loh. oh ya ini salah satu favoritku di sini. Favorit kan. Jadi Iya. kalau kita nongkrong di sini, gak lepas selain jajanan pasar, kopinya kopi gula aren. Asik Yes. ya. Iya benar-benar. Iya, Nah, iya. tadi kan Kevin bilang Katarina itu dimulai dari 1998 ya. Iya. Terus itu dimulai dari Nagoya. Terus pindah ke sini di 2020. 2020 betul. 2020 di Batam Center di komplek ini. Betul. Kenapa? Kan tadi Kevin bilang Batam Center sudah berkembang gitu. Tapi kenapa memilih ruko ini? Padahal banyak pilihan-pilihan ruko atau kawasan di Batam yang memang konsepnya itu berkembang menjadi pusat kafe. Kayak di Bengkong sekarang itu kan muncul kafe-kafe. Iya. Kenapa memilih di sini? Oh, Bengkong. Kita kan sudah pilih duluan sebelum Bengkong jadi kafe. Oh gitu. Iya, Enggak, maksudnya ya mungkin kita observasi juga dari target Iya, market iya, kita iya. siapa. Terus kan kita juga sudah punya existing customer yang biasanya pesan itu di mana, ya kan. Misalnya anggap aja Geraha Pena kan dekat dari sini. Oh iya. Dia udah langsung tahu nih pelanggan setia ya, Chay. Iya 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 iya. Tapi udah paling Salah pas nih satunya. buat dia salah satu pelanggan setianya. Iya. Berarti udah paling pas nih buatnya di Batam Center. Yes yes. Iya. Ika ada pertanyaan sama Kevin. Kamu nggak penasaran sama Kevin? Nah ini Chay, aku tuh penasaran banget nih, pengen tahu langsung denger dari Kevin apa gebrakan baru dirimu nih semenjak dirimu yang handle langsung ya. Maksudku Yes. meskipun masih koordinasi sama orang tua, terus masih sama kakak-kakak Yes, gitu, yes. tapi dari dirimu sendiri nih gebrakan untuk Katarina. Ini kan jadi kayak new Katarina gitu Yes, ya kan? yes. Boleh dibilang Iya, seperti new itu Katarina, ya. tapi Iya. tetap dengan konsep kue tradisional yang Iya. tidak ditinggalkan. Iya. Itu aku penasaran banget tuh, Fir. Gebrakan ya, maksudnya. Iya. Kalau dari segi gebrakan kita bisa bilang dari konsepnya, konsep Iya, kafe ini kan iya, kelihatan iya. kan lebih ini ya lebih kekinian ya. lebih kekinian, lebih anak muda gitu kan. Iya. Kalau orang tua kan seleranya mungkin agak berbeda. Iya Oh, iya. Nah, terus mungkin salah satunya juga kayak menu-menu seperti ini kan juga ini kan ide-ide dari saya ya itu kan. Oh, Ya, oke. ini Oh, kan tenggelam nih. aduh ya. My Mau movie. berenang dia, berenang. Yes. Ya, ini ya mungkin salah satu bentuk upaya saya sebagai Dari generasi Kevin muda sendiri gitu ya, kan generasi untuk muda. tetap mencari mengikuti perkembangan gitu ya, Iya. mengikuti perkembangan dan selera mungkin yang dibutuhkan Iya. sama ya anak-anak muda Iya. seperti Yes. Kevin sendiri. marketing, menu-menu ya itu dari saya sih biasanya. Berarti boleh langsung di spill nggak sih, penasaran kiat sukses dari Katarina sendiri gitu Iya. sampai bertahan Yes. di iya nggak sih kafe di Batam ini bukan sedikit Chay, Benar. bukan sedikit. Iya. Tapi ada rahasia yang diturunkan orang tua orang tua nggak nggak untuk sih? menjalankan bisnis Wah, ini? kalau misalnya diomongin berarti bukan rahasia lagi. Iya. Iya. Dikit aja loh, Vin. Dikit Nggak, spill. bercanda. Iya. Maksudnya gimana rasa nggak boleh berubah. Iya. Terus menghadapi pelanggan harus seperti apa? Iya. Katanya kan pembeli itu adalah raja. Betul. Seperti apa Katarina menyikapinya gitu. Iya. Ya yang diomongin sudah betul gitu. Jadi memang ya Menjaga ya. kita harus menjaga. Maksudnya bisnis itu kan seperti bayi. Yes. Seperti mengurus bayi yang baru lahir gitu kan. Jadi memang harus diberikan perhatian. Iya, perhatian harus diberikan perhatian khusus kepada Iya. bisnis yang masih baru dibuat itu. Harus diperhatikan bagian mana yang masih kurang ya kita perbaiki. Terus bagaimana customer service-nya supaya lebih baik kepada pelanggan. Kalau ada kesalahan ya kita akan coba untuk dibenahi secepat mungkin. Yes. Untuk soal
ya seperti rasa-rasa itu ya kita harus ada standarnya. Kalau pakai feeling terus ya hari ini rasanya A, besok rasanya B gitu kan. Nggak boleh gitu kan, customer kan punya ekspektasi. Gitu. Wah, quote yang menarik nih, analogi bisnis itu seperti bayi harus diperhatikan. Wow, keren banget ya itu. Ya, karena biar tumbuh sehat, ya kan? Iya. Sesuai yang kita harapkan. Berkembang dan terus punya nama ya. Betul. Tapi sekarang itu dibandingkan Katarina diurus sama orang tua dan diurus sama Kevin, apa nih yang paling mencolok? Misalkan perkembangan menu seperti apa sekarang? Untuk menu-menu pastinya ya menu makanan, minuman itu kan kita coba mencari sesuatu yang menarik perhatian. Iya. Dari segi rasa, dari segi estetika plating, itu kan masih berpusat pada saya. Ya gitu. Penyajian di Katarina ini juga sangat diperhatikan ya, kayak ini tadi estetik banget ya. Jadi mereka bukan cuma memperhatikan rasa kah, tapi platingnya, penyajiannya ke pelanggan dan estetika seperti ini loh, kita nggak tega minumnya. Iya, saking sayangnya kan. Saking sayangnya. Iya. Lihat tuh wajahnya tuh udah kasihan banget. Iya. Jangan minum aku, jangan minum aku punya aku udah berendam dia. Keren ya, berarti di sini ada menu-menu khas Kevin gitu, khas Katarina tapi diciptakan oleh Kevin loh. Tadi sempat ngobrol sedikit kalau Kevin bilang ada menu dari minuman Milo ya. Minuman Milo itu terinspirasi dari kisah masa kecilnya. Masa kecil Kevin gitu. Kenangan masa kecil. Iya. Iya, begitulah. Iya. Keren ya. Itulah anak muda kreatif tuh emang seperti ini. Jadi masa kecil Kevin ini suka makan Milo tanpa diseduh dan diaplikasikan sekarang kepada pelanggan, menyajikan minuman Milo yang di atasnya masih ada serbuk Milo itu dan rasanya enak. Tadi udah coba. Enak ya? Wah, jadi buat yang penasaran, ke Katarina bukan cuma makan jajanan pasar, minum es Milonya. Es Milo ya. Banyak banget yang menu-menu unik nih menurut Iya kan, Chay? Yes. Nah, Kevin, ada nih pertanyaan lagi titipan dari pembaca setia Batam Pos. Banyak yang penasaran kayak Yes. Ini kerap nih pengusaha-pengusaha sukses di Batam menitipkan bisnisnya ke generasi kedua seperti dari orang tua ke Kevin gitu. Nah, Kevin sebagai seorang pengusaha muda tentu punya jiwa ego yang bagaimana supaya usaha ini maju. Misalkan kalau diskusi dengan orang tua, Kevin cenderung terbuka atau gimana nih? Misalkan orang tua Kevin, kamu buat ini dong, seperti ini. Kamu jangan terlalu konsepnya futuristik atau kekinian, pertahankan ini. Kerap berdebat nggak dengan? Konflik pasti ada, karena memang kita kan punya pandangan yang berbeda. Tapi satu sisi ya kita juga harus memberikan sudut pandang positif dan negatifnya. Misalnya kalau misalnya kita seperti ini, nanti keuntungannya apa? Kalau seperti ini, minusnya apa, minus poinnya apa gitu loh. Biasanya Kevin, kita coba menjelaskan kenapa konsep ini make sense gitu loh. Kenapa pengen seperti ini gitu kan. Iya, biasanya Kevin lebih banyak diskusi ke mama atau ke papa soal Katarina? Mama. Karena papa punya usaha yang lain. Oke, jadi ke mama lebih banyak ininya. Kita kan yang langsung handling di sini kan. Berarti setiap hari komunikasi tentang Katarina dong ke mama? Iya, setiap hari enggak juga sih, tapi hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Kalau menu-menu baru seperti kan Kevin ini kalau lihat dari misalkan kita berkunjung nih ke sini kita kan ada lihat rice bowl, ada sop buntut juga. Jadi Kevin ini menggabungkan menu-menu Nusantara, menu kekinian, western sama banyak ya. Menu food and beverage juga di sini komplit gitu loh. Mungkin kayak kita juga beradaptasi lah ya. Kita melihat dari customer itu membaca pasar ya, maunya seperti apa gitu kan. Kayak misalnya pas awal kan kita juga menunya tidak banyak. Ya kan Nusantara yang seperti sop buntut ada, tapi cuma yang berkuah itu cuma sop buntut aja. Sedangkan nggak semua orang kan bisa makan sop buntut karena alasan asam urat. Kan? Disitulah mulai. Kamu memikirkan juga sampai ke sana ya?
Iya, jadi kan disitulah mereka customer kan juga sudah ada yang memberikan saran atau masukan, coba dong bikin menu kuah yang lain gitu kan, sop ayam lah atau apa. Bukan cuma anak muda ya, seperti konsep Kevin yang kekinian. Di sini juga banyak ya. Banyak keluarga sih. Banyak yang keluarga, bawa anak-anak. Oke. Ya, jadi kan gitu. Jadi dari sana kan kita juga langsung mulai putar otak gitu kan. Customer pengen menu kuah yang lain nih, yang mungkin lebih sehat gitu kan. Iya. Cobalah cari apa gitu kan. Langsung disajikan. Habis itu nggak berapa lama, soto keluar. Iya, wow. Ini tempat kita nih banyak nih ya ibu-ibu yang mungkin menjaga badan gitu kan, pola makan, salad keluar. Oke, jadi membaca keinginan pelanggan ya. Karena kita kan usaha untuk memenuhi kebutuhan. Memenuhi kebutuhan. Customer itu raja ya, customer adalah raja. Jadi kita ya mencoba memenuhi apa yang diminta masyarakat gitu. Dulu waktu Katarina pertama buka ada karyawan yang mama pekerjakan? Ada. Berapa orang? Wah, nggak ingat. Tapi sedikit mungkin lah, kita mulai dari kecil, start less small. than 10? Ya, pastinya. Oke, kalau sekarang udah berapa karyawan di Katarina, Vin? Less than 10, tapi ya lebih banyak dari sebelumnya. Oh. Tapi secara keseluruhan ya lebih banyak. Oh gitu ya. Keseluruhan ya mungkin ya lebih lah dari sebelumnya. Tapi kalau koki? Koki ada 3. Oke, 3 ya. Ngomong-ngomong Kevin terjun langsung juga nggak sih? Kayak ke dapur? Ke dapur gitu. Ke pembukuan? Oh ya, mungkin salah satunya menu pempek pernah nggak sih? Ya. Pernah buat? Iya, bisa bikin juga. Bisa bikin juga? Iya. Insya Allah. Masih kita yang bikin sih sebetulnya kalau pempek. Karena biar ini sih Cai, kalau orang Palembang ya khususnya, biar apa sih rasa ya, menjaga rasa gitu. Nggak semua orang, mungkin gini, orang itu tahu menu ya Vin ya, tahu menu, tahu ya mungkin komposisi segala macam. Tapi untuk buat secara langsung, untuk pas itu kayaknya memang nggak gampang. Dan kamu adalah salah satu laki-laki yang menurutku bisa bikin pempek. Karena aku sendiri orang Palembang itu nggak bisa bikin pempek. Iya. Susah nih. Ya, boleh lah belajar. Boleh lah, jadi aku yang belajar ya. Oh, berarti itu karyawan yang beda. Usiamu sekarang udah berapa, Vin? 27. 27 tahun. Oke. Udah berapa lama menghandle bisnis Katarina? Kalau terlibat secara tidak langsung sih sudah lama. Tapi kalau terlibat secara langsung baru 3 tahun terakhir lah. 3 tahun terakhir. Ada peningkatan omset setelah di tangan Kevin? Ada, puji Tuhan ada. Meningkat? Oh iya, meningkat. Jauh? Lumayan lah. Bisikin dong berapa? Pada penasaran gitu. Nggak bisa. Tapi kamu ini ini bisnis keluarga boleh dibilang ya. Tapi kamu sistem penggajian kamu itu profesional atau gimana, Vin? Iya, gimana itu? Untuk apanya? Kamunya? Kamu digaji profesional? Oh enggak. Enggak. Bener-bener bisnis keluarga ya, Bo? Iya. Jadi kamu udah Kevin yang menjadi masternya di sini, tapi ternyata nggak digaji ya, Vin? Enggak. Kok kamu mau? Sendiri. Hah? Ya kan gaji sendiri. Kamu malah mungkin mikirin gaji karyawan? Iya. Dia handle juga ya, berarti secara Payslip aku masih aku yang ngurusin. Oke, iya. Vin, bagi tips dong, kisah sukses ini kan kamu menjadi inspirasi di sini. Tapi tips yang akan kamu bagikan ke anak muda Batam supaya mau berusaha, supaya mau mandiri di era sekarang, gimana, Vin? Gimana ya? Dalam menjalani segala macam usaha dalam bentuk apapun itu pasti akan menemukan titik jenuh ya. Tapi ya disitulah kalian semua harus bertahan untuk melakukan rutinitas ya untuk menjalankan bisnis tersebut. Karena kalau misalnya kalian dapat titik jenuh dan kalian menyerah begitu aja, ya bisnis itu akan pelan-pelan gagal. Pelan-pelan runtuh dia. Iya. Nah, ambillah katalah seperti bayi yang tidak diurusin gitulah. Iya. Ya tadi kan. Efek dari misalnya kan tadi analoginya bayi ya, bayi gitu. Diberi perhatian. Ya, kalau nggak diurusin secara perhatian penuh ya pasti hasilnya juga tidak sesuai yang kita harapkan ya, Vin. Oke. Jadi yang disampaikan Kevin itu meskipun ada titik jenuhnya dalam menjalankan usaha, tapi dibutuhkan konsisten dan persisten ya, Vin ya? Iya, betul. Oke. Ada lagi pertanyaanmu, Kak? Penasaran dengan
kehidupan pribadinya Kevin mungkin sudah berkeluarga atau tidak? Kemarin udah sempat ngobrol. Is it? Udah pernah ketemu karena dulu Batam Pos memang udah lama bekerja sama dengan Katarina ini sendiri. Nah dulu memang aku langsung berhubung, maksudnya komunikasinya sama orang tuanya Kevin. Makanya di 2022 ya, 2020 ya Vin, kaget loh ternyata anaknya. Jadi aku penasaran kan, tanya-tanya, oh ini rupanya orangnya. Masih muda. Gitu ya, masih muda. Iya. Itu aja sih, Cai. Ya, satu pertanyaan lagi nih buat pembaca setia Batam Pos. Ya. Harapan Kevin untuk Katarina? Harapan saya pasti yang terbaik dong. Pasti yang terbaik. Iya, tapi apa nih yang harus segera direalisasikan? Iya, yang belum. Ya kami harap ya bisa ekspansi lah ya, ekspansi mungkin buka cabang atau mungkin mempunyai tempat yang lebih besar, karena ya jujur aja kadang beberapa kali kita juga mendapati bahwa ya tempat ini tergolong cukup kecil lah ya, kayak sering penuh ya, apalagi kalau misalnya Sabtu gitu kan, kalau pas lagi rame-ramenya itu ya mungkin ada customer yang nggak bisa masuk. Iya, saya udah pernah mengalami ya. Iya. Nah, maksudnya ya kita mau gimana gitu kan, karena memang kursinya kurang gitu. Oke. Gitu, jadi ya itu aja sih. Dan kita ya harap ya kita tetap bisa menjaga kualitas produk kami untuk sampai di tangan customer dengan baik gitu aja. Oke. Ya pasti biar tetap masih eksis ya kan? Eksis harus dong. Iya. Oke. Yang eksis saya yang ini aja lah. Oh iya. Beruangnya aja eksis. Beruangnya aja yang eksis. Karena kan Kevin ini selama ini dia di balik layar. Iya, nggak pernah muncul ya. Terima kasih. Akhirnya Kevin muncul pertama sekali di channel Batam Pos. Yang mungkin penasaran, Cai, langsung aja ke Katarina. Mungkin alamatnya, Fit? Iya. Alamatnya ada di bawah sini. Oke. Ruko Mitra Junction, ya Blok B1 nomor 20. Yes. Ya. Saya spill sedikit lagi, kalau tidak kedapatan kebagian menu-menu di sini, jajanan pasar, bisa juga mengunjungi stand Katarina di pusat perbelanjaan Grand Batam Mall. Mall dia ada ya? Di lantai top 100. Iya. Terima kasih loh Kevin atas waktunya. Sama-sama ya. Di tengah kesibukan kamu, cukup memberikan kisah inspirasi ya. Terima kasih juga atas kesempatan yang sudah diberikan. Yes. Oke, silakan tutup Kak. Ya, pembaca setia Batam Pos, demikian tadi kisah sukses yang udah dibagikan oleh Kevin Katarina. Mungkin itu bisa menjadi inspirasi buat kamu, khususnya bagi pembaca setia Batam Pos. Oke, sampai ketemu lagi di kisah sukses selanjutnya. Bye.